Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai kami hari lepas hari. Terima kasih juga untuk hari baru ini. Kembali kami ada, kami hidup dan bernafas karena kemurahan Tuhan, dan karena Tuhan punya rencana baik bagi kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 39 ayat yang ke-43. Tertulis demikian. Dan Musa melihat segala pekerjaan itu, dan sesungguhnya lah mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan. Demikianlah mereka melakukannya. Lalu Musa memberkati mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, Martin Luther pernah mengatakan, "A farmer in the field or his wife in the kitchen, doing their work by faith to the glory of God, is as high and holy a calling as a preacher in the pulpit." Artinya adalah bahwa seorang petani di ladang atau istri yang bekerja di dapur, yang melakukan pekerjaan mereka dengan iman bagi kemuliaan Tuhan, memiliki panggilan yang sama tinggi dan kudusnya dengan seorang pengkhotbah di atas mimbar. Setiap pekerjaan yang kita lakukan dalam profesi kita masing-masing, selama itu kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, maka itu adalah hal yang kudus, yang suci, yang berharga di mata Tuhan. Dan itu menjadi setara dengan panggilannya atas kita. Ada kalanya kita mengalami kebingungan dan bertanya-tanya apakah pekerjaan saya ini adalah panggilan Tuhan. Ada orang-orang yang meninggalkan pekerjaannya karena merasa itu bukan panggilan Tuhan atas dirinya. Mereka merasa panggilan Tuhan adalah bekerja di gereja, menjadi seorang pendeta atau pelayan Tuhan yang bekerja secara full time. Memang bisa saja demikian, saudara, tapi tidak selalu. Karena panggilan Tuhan bagi tiap-tiap orang itu berbeda-beda. Kita perhatikan dalam Keluaran 39 ayat 43 ini. Di situ tertulis, dan Musa melihat segala pekerjaan itu, dan sesungguhnya lah mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan. Demikianlah mereka melakukannya, lalu Musa memberkati mereka. Pekerjaan pembangunan kemah suci dilakukan dengan begitu baiknya, karena orang-orang yang mengerjakannya melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan. Orang-orang yang mengerjakan pekerjaan kemah suci itu, pembangunannya, bukanlah para imam, bukan orang Lewi, tapi mereka adalah ahli-ahli yang diberikan karunia oleh Tuhan untuk membangun sesuai dengan petunjuk Tuhan. Ada kalanya kita menganggap orang yang bekerja di gereja atau organisasi keagamaan, kerohanian adalah orang yang mengerjakan panggilan Tuhan. Dan kita menganggap orang yang tidak bekerja di bidang itu bukanlah orang yang mengerjakan panggilan Tuhan. Padahal setiap profesi itu datang dari Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita semua karunia masing-masing, hikmat, pengetahuan, kepandaian tersendiri untuk kita mengerjakan sesuai dengan profesi kita. Dan itu adalah panggilan Tuhan atas kita. Malahan sebaliknya, ada orang-orang yang bekerja di bidang kerohanian, tapi itu sebenarnya bukan panggilannya, melainkan pilihannya karena terpaksa atau karena memaksakan diri. Padahal sebenarnya Tuhan memanggilnya untuk melakukan pekerjaan yang lain. Setiap pekerjaan baik adalah panggilan Tuhan ketika kita mengerjakannya dengan iman bagi kemuliaan Tuhan. Pekerjaan yang bukan panggilan Tuhan adalah pekerjaan yang menjauhkan kita dari kebenaran firman Tuhan.
dan yang membuat kita meninggalkan Tuhan. Ada kalanya saudara, Tuhan mengizinkan kita melakukan sebuah pekerjaan yang bukanlah panggilan utama yang Tuhan berikan untuk kita. Tapi pekerjaan itu Tuhan izinkan kita lakukan dalam fase tertentu untuk membawa kita masuk kepada panggilan yang utama. Mengapa hal seperti ini terjadi? Adalah karena Tuhan sedang membentuk kita, melatih kita, agar kita menjadi siap untuk masuk dalam panggilannya yang sesungguhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kecewa dengan apa yang saudara kerjakan hari ini, apa yang menjadi profesi kita saat ini. Kerjakanlah itu dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Lakukan dengan iman untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk lebih lagi mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu memberikan kami kekuatan, sukacita, tuntunan untuk kami mengerti bagaimana seharusnya kami menyikapi situasi pekerjaan kami. Kami sadari Engkau Tuhan yang menetapkan setiap kami untuk melakukan pekerjaan kami masing-masing, menjalani profesi kami dengan suatu tujuan yang baik dan untuk memuliakan nama Tuhan, supaya kami berguna bagi sesama kami dan memenuhi rencana dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk melakukan yang terbaik dan bersukacita di dalam mengerjakan setiap tugas tanggung jawab kami bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan dalam segala hal. Jadikanlah kami berhasil dan berkemenangan, dan biarlah hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Lawatlah setiap kami yang sakit, yang dalam pergumulan. Nyatakanlah kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi kami semua. Kami percaya, kami terima lawatan Tuhan. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada mujizat yang dinyatakan. Pulihkanlah ya Tuhan situasi konflik dunia saat ini yang sedang terjadi, agar situasi kembali aman dan damai. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, kesejahteraan, dan limpahilah dengan rahmat kasih karunia-Mu. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.